Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Yudi, NIM 180301142. Nah, pada video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kita salah satu hama pada tanaman padi, yaitu keong mas. Tepatnya sawah ini berada di Jalan Sei Merah, Kecamatan Tanjung Rawa. Nah, untuk kelanjutannya silakan saksikan video berikut ini. Keong mas atau Pomacea canaliculata merupakan salah satu hama yang selalu menyerang tanaman padi di sentra-sentra produksi pangan. Umumnya, keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Selanjutnya, bekas potongan daun dan batang yang tersisa akan terlihat mengembang. Sementara itu, serangan parah dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam menjadi habis total. Berikut adalah kita lihat contoh keong mas yang merusak tanaman padi. Ini saya peroleh dari tanaman padi yang berada di depan saya. Itu juga ada contoh lainnya yang berada di bawah tanaman padi. Hama ini sangat mengganggu para petani karena dapat menyebabkan tanaman padi akhirnya kurang bagus produksinya karena gigitan-gigitan dari keong ini. Perkembangan keong mas sangatlah cepat. Menurut penelitian, perkembangan keong mas dari telur sampai menjadi keong mas dewasa hanya membutuhkan waktu sekitar 45-50 hari saja. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Pengendalian keong mas hendaknya memperhatikan dan menerapkan pengendalian hama secara terpadu. Jadi, meski tanaman padi setelah besar berumur lebih dari 30 hari setelah tanam, pengendalian harus tetap dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah serangan di musim berikutnya di areal yang sama dan areal sawah sekitarnya. Berikut adalah cara kita untuk mengendalikan hama keong mas pada tanaman padi. Pertama adalah kita dapat melakukan pemungkutan telur keong. Sebelum hama keong mas merajalela, maka langkah yang paling tepat untuk pencegahannya adalah dengan memungut dan memusnahkan telur keong mas yang menempel pada pangkal batang dan daun tanaman padi. Seperti dapat kita lihat di bawah tanaman padi ini terdapat banyak sekali keong mas kecil yang menetas dari keong padi yang berada di batang tanaman padi. Selanjutnya adalah dengan menaburkan kapur. Jika telur hama keong mas sudah terlanjur berkembang menjadi keong mas dewasa, maka cara lain yang patut dicoba adalah dengan menggunakan kapur yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Caranya adalah dengan menaburkan kapur tersebut di sekitar lahan, maka hama keong mas akan musnah dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu dengan cara pengelolaan air. Keong mas aktif pada air yang menggenang. Oleh karena itu, perataan tanah dan pengeringan sawah yang baik dapat membantu mengendalikan keong mas. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan umpan. Membuat perangkap umpan menggunakan dedaunan untuk menarik perhatian keong mas, seperti daun pisang, tembakau, dan pepaya, diletakkan di sekeliling lahan atau di tepi sawah dekat dengan saluran air. Setelah hama keong terperangkap pada daun tersebut, selanjutnya tinggal melakukan pemungutan dan pemusnahan. Selanjutnya yaitu dengan cara pemanfaatan musuh alami. Bebek ditempatkan di sawah selama persiapan lahan tahap akhir atau setelah tanam tumbuh cukup besar, misalnya 30-35 hari setelah tanam, agar dapat memakan keong mas secara langsung. Selanjutnya kita dapat menggunakan bahan kimia, yaitu dengan cara pengendalian secara kimia ini lebih baik dari pengendalian sebelumnya. Pestisida yang dapat digunakan adalah berbahan aktif niklosamida dan deris. Sebaiknya dipilih produk-produk yang tersedia di toko pertanian yang memiliki kadar racun rendah terhadap manusia dan lingkungan. Selain penjelasan yang saya sebutkan tadi, perlu diperhatikan juga bahwa pada dasarnya pengendalian keong mas harus didasarkan pada pengetahuan tentang perilaku dan siklus hidup keong mas itu sendiri. Sehingga bagi Anda yang ingin melakukan pengendalian, sebaiknya Anda juga perlu mengetahui siklus hidup si keong mas ini agar pengendalian berhasil dengan efektif. Baik, sekian video dari Dharma. Lebih dan kurangnya Dharma mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.